Parlagutan ni Tuhata mingguta sadarion ima minggu na padua hondung Trinitatis. Paite serta mulai memuji Tuhata taparade marohata martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marhite ende nomor 32 ayat sada sahatu dua. Rap jongjong mahita. Di bagasan goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni ton ni perbadia nama no palangit doho tanoon. Amin. Songonon nin na Tuhan, akon halak na tigor siyan haporsayaan na, ido nagiot mangolu, nada adong hadamion ni halak parjahat ni na Tuhan. Haleluya taendehon. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jana amanami, say urupi mahami aco ulang mandele hami dopat di bagasan hapogoson hami. Jana aco ulang sayang buti hami bayan silehen-lehen muna denggani. Dopak ro pasu-pasu tu hami, jagahon hami. Aco ulang marpos niroha hami tu arta na ditanoon. Lehen di hami haporsayaan. Aco dohot hami perjambar di stianon ni aka haporsayaan diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak jugu mahita. Tapuji Tuhan ta marhite ende nomor 22 ayat sada dohot opat.
Tapi gimana to na ni debatana sa pului na parjolo audo Tuhan Jehovah debatamu ulang mardebata na leban ho di balikku unang manggana-ganay sa nga maniru pe na datola bope na diginjang ni langit bope na diturun ni tanoon nada jadi sombaon musudenay ulang dokon goar ni Tuhan debatamu muda swada dalana dibain diuhumi debatado halak naman dokon goar niya muda swada dalana ingot ma ari sabat atyo di perbedai ho ari i ono mari malolok mo na markarejo barang ahape bainonmu tapi ari papituhon ima ari sabat ni Tuhan debatamu nada jadi ho markarejo di nasadari i bope anakmu bope borumu bope naposomu halak lahi bope naposomu dadaboru bope pahat pahananmu bope halak namardagang di hutamu dibain di bagasan ono mari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot isina sudena asa maradian maya di ari papituhoni harani i di pasu-pasu asa di perbedai debatama ari sabati akon patundoho di naturasmu acololot ho mangolu di tano na nilehen ni Tuhan debatamu di ho unang ho mamunujolma unang ho markarosuan ulang ho manako ulang ko margabus mangalo donganmu ulang ipon rohamu di bagas ni donganmu ulang ipon rohamu di dadaboru ni donganmu bope di naposona halak lahi bope di naposona dadaboru bope di lombuna bope di hajarana bope di barang dia hohas ni donganmu on mana didok ni debata taringot tutona na sapului dibain audo Tuhan debatamu debata parimas doau na mangaluluhon dosa niya maama tudak danakna lopus tu sundut patuluhon dohot paupatkon di pinopar ni halak na magigi midaau tapi holong doro haku sa panjang na siya sundut tu sundut di halak na marholong ni roha diau jana na mangoloy tonaki atong raprimahita mangidogogo tu debata ale Tuhan debata say pargogoy mahami patuluskon na humbar tu hatami amin tapuji tu hatta sian ende nomor 290 sada ayat sada saha tu dua
prim mahita jongjong. Tatopo tima dosata tujolo ni debata jala matangiang mahita. Ale amanami jana debata nami na di banua ginjang. Pargogo na suhatu dosan pardingkan bahasa doho. Jana rodi salolot ni lolot na do asini rohamu. Say marpamuati marohamu di hajatan nami. Jana say ulang be ingot akadosa nami. Di banjot-jot dohami mardosa maradop konho. Jana jot-jot dohami sungguli rimasmu. Marhite sian pangaloson nami di hatamu. Ale Tuhan Jehovah, say ulang paingot-ingot pangaloson nami. Ulang alang asini rohamu. Say urupi mahami. Ale Tuhan debata hatuaw nami. Paluahami. Jana sesa dosa nami harani anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jana pardengkan basa do Tuhan. Lambat tarimas jana para si roha godang. Nada di bainnya tuhita hombatu akka dosata. Jana nada di balos ko tuhita hombatu akka hajahatota. Songon asin ni rohani ama-ama mida akka danak nado. Asin ni rohani Tuhan di akka nama kabiari. Iya, hasangapan ma di debata na diginjang. Tapuji Tuhatam, marhite ende buku ende akola mandeling nomor 167 ayat sada doho 2. Tabigema epistel di minggu tasadarion imana disuratkan di Wahyu sangape halumbaon pitu ayat sada sahatu tolu. Epistel kita pada hari ini diambil dari Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Beginilah firman Tuhan, orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sejauh demikian firman Tuhan. Tapi gabe na patulus hatai mahamu, ulang humna mananginangi sajo, aco ulang di paoto-oto dirimunu. Amin.
Tapuji Tuhata marhite ende nomor 260 ayat 1 tolu. Rap rimah hita jongjong, tau kuma hapor saya atai, rimah hita mandok, au persaya di debata ama nasun markuaso, nama no palangit dohot tano, au persaya di Yesus Kristus, anak di debata nasa sadai, tuhata, nani tubuhon niton di porbadia, nani anakon di bujing-bujing si Maria, nama naon persahitang taran Pontius Pilatus dipersilakon mate ditanom manuat tu banuatoru ngot sian halat na mate di ari patoluhon manaik tu banua ginjang jugu di siam ni debata amanasun markuaso mula kia musesiani manguhumi halak na mangolu doho na mate au persaya diton di porbadia sada parlagutan halak Kristen na badia, pardunganan halak Kristen na badia, hasasaan ni dosa, hangongot ni pamatang, dohot hanguluan na soramatak. Amin. Tangiang pangundianon, siyan sude keluarga. Di nama rende hita ende siyan nomor 273, sima tapalagut haul tanah parjolo dohot na paduahon. Tabigi majolo hatani debata nagabe ujahan di hita. Laho palagut haul ima natar surat di Mazmur 50 ayat 14. Haul haluaan mahaul kotuau. Debata na gumicat patul semua jaji tuau. Amin.
Batang Yang Mahita. Dame nasian debata nasumurungi sian sude roha imana menjaga roha dohot pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu kedua setelah Trinitatis ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Imamat 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maksa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi bunakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena itu tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Olat ni'ima sahatna tasambut madohot ende. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita sasudena. Puji Tuhan kepada Tuhan kita yang sungguh bersyukur kita oleh karena kebaikannya, karena kita masih disertai Tuhan sampai di minggu ini, di minggu kedua setelah Trinitatis, dan firman Tuhan yang menyapa kita, dan melalui oleh karena itu kita dibimbing melalui topik di minggu ini, yaitu panggilan memelihara alam. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah memasuki masa-masa yang seperti sekarang ini, di mana kita sudah melewati berbagai hal, khususnya di masa pandemi ini. Kita mungkin sekarang sudah
Banyak yang kembali kepada aktivitas kita yang sebelumnya, namun ada berbagai budaya baru yang harus kita adaptasikan. Contohnya kita harus mengenakan masker, kita harus rajin mencuci tangan, kita bahkan mungkin membawa hand sanitizer kemana-mana. Artinya kita perlu menjaga diri kita, bahkan untuk bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain, kita harus menjaganya satu sama yang lain, karena memang situasi sekarang memaksa kita. Yang dulu kita memang berhati-hati dan sangat jaga terhadap kesehatan kita, namun sekarang ini kita perlu ekstra hati-hati, harus tambah lagi waspada, karena memang mencegah lebih baik daripada diobati. Tentu repot sekali kalau kita harus masuk ke rumah sakit, karena kalau masuk rumah sakit sekarang ini, apalagi kalau sudah ada katanya demam, batuk, flu, pilek, kita bisa dicurigai sebagai pasien COVID. Namun amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu dalam minggu ini kita disapa dengan topik panggilan memelihara alam, di mana memang sebetulnya alam yang diciptakan ini disediakan bagi kita manusia. Tuhan menjadikan segala sesuatunya dari hari pertama sampai hari ke-6 dan menjadikan manusia, menciptakan manusia, dan kita ada karena Tuhan menjadikan alam sedemikian rupa dan kita bisa hidup di dalamnya. Hidup bersama dengan alam itu sendiri. Dan di dalam Kejadian memang kita diperintahkan untuk berkuasa, untuk memelihara, untuk mengolah alam kita demi kebutuhan, demi kehidupan kita. Namun memang kita pun sudah diberikan tanggung jawab, oleh karena itu kita perlu untuk tetap terus menjaga, memelihara alam sekitar kita. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita baru saja membaca mengenai kitab Imamat, di mana di situ diungkapkan mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Singkatnya itu berbicara di mana mereka harus berhenti dalam satu masa untuk mengistirahatkan segala jenis pekerjaan di dalam mereka bertani atau mengupayakan hasil tanah mereka. Di situ bangsa Israel diungkapkan atau diperintahkan, diatur oleh Tuhan bahwa mereka harus memelihara, harus mengikuti aturan yang Tuhan inginkan. Sebelum jauh manusia memikirkan bagaimana tentang ekosistem lah, bagaimana untuk menjaga lingkungan, ternyata ide itu sudah Tuhan ungkapkan lebih dahulu. Tuhan tahu bahwa keadaan tanah atau keadaan alam di mana itu untuk mencukupkan kehidupan kita, tanah itu pun harus memiliki waktu istirahat. Tidak boleh terus-terusan untuk dikerjakan. Dan itulah makanya Tuhan memerintahkan, menginginkan agar bangsa Israel mengatur sedemikian rupa. Dalam 6 tahun yang disebut sebagai tahun Sabat itu, dalam 6 tahun mereka boleh mengerjakan atau berbuat banyak hal terhadap tanah yang mereka miliki. Sehingga pada tahun ke-7 mereka harus betul-betul mengistirahatkan tanahnya. Membiarkan tanahnya itu untuk beristirahat, untuk mendapatkan waktu sejenak, agar mereka dapat menikmatinya lagi di tahun berikutnya. Sehingga Tuhan menginginkan agar bangsa Israel mempersiapkan segala sesuatunya dalam 6 tahun. Mereka harus menghidupi dirinya mereka sendiri, menghidupi budak mereka jika ada, menghidupi ternak mereka. Dan itu biarlah menjadi tanah yang diam itu menjadi bagian daripada alam itu sendiri. Dan sampai sekarang pun ilmu pasti pun yang berbicara tentang tanah, tentang alam ini, atau berbicara tentang lingkungan pun semuanya mengetahui bahwa ada masanya untuk memang beristirahat. Tidak boleh terus-menerus dipakai. Bisa saja tanah itu menjadi lelah,
istilahnya menjadi capek sehingga tanah itu menjadi tidak subur atau sangat menjadi kering dan tidak lagi berguna lagi. Sehingga memang Tuhan inginkan agar mereka sebagai umat Tuhan mempersiapkan diri mereka, di mana itu juga belajar bagi bangsa Israel untuk mendisiplinkan diri mereka untuk teratur di dalam mengatur berbagai hal lainnya. Lalu tahun Yobel diungkapkan di situ, dikatakan 7 kali 7 atau sekitar 49 tahun, dan di tahun yang ke-50 Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan tahun Yobel, di mana pada tahun tersebut bangsa Israel harus meniup sangkakala di seluruh negeri. Itu tadi yang tertulis di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat 9, dan di mana mereka merayakan itu sebagai tahun pembebasan, di mana bangsa Israel juga harus memperlakukan tanah seperti tahun Sabat, tahun pemberhentian bagi seluruh tanah mereka, dan mereka harus makan apa saja yang tumbuh di tanah mereka itu pada tahun itu. Dan juga harus mereka memperlakukan seluruh bangsa Israel demikian. Bangsa Israel harus pulang ke daerah pusaka atau tempat mereka, kembali ke daerah mereka masing-masing, kembali kepada kaumnya. Atau istilah sekarang ini, pulang kampunglah, mudiklah dalam waktu tahun yang ke-50 itu, tanpa terkecuali, sehingga semuanya bisa menikmati waktu bersama dengan keluarganya. Jadi bahkan dikatakan di situ untuk membebaskan para budak yang sudah lama sekali bersama-sama dengan mereka, bahkan untuk membebaskan hutang-hutang daripada mereka yang sungguh tidak mampu membayar hutangnya, yaitu pada tahun ke-50. Di sini Tuhan mau ungkapkan bahwa ya Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang memiliki tanah itu, Tuhan yang memiliki segala sesuatunya, sehingga itu pun harus diatur oleh Tuhan. Karena memang pada hakikatnya segala hal yang ada di lingkungan kita ini, segala hal yang kita nikmati, walaupun memang kita sudah punya mungkin dalam tanda petik sertifikat tanahnya, mungkin seperti bangsa Israel pun memiliki hak atas milik tanah mereka, tapi siogianya atau hakikatnya itu adalah milik Allah itu sendiri. Milik Allah itu sendiri. Dan bangsa Israel harus sadar akan hal itu. Karena mereka sebelumnya mereka adalah bangsa yang nomaden, bangsa yang tidak memiliki tanah sama sekali. Namun ketika Tuhan perintahkan untuk menempati satu tempat, Tuhan menginginkan agar mereka tahu bahwa itu tanah yang betul-betul Tuhan berikan bagi mereka, dan mereka harus tahu kepada siapa harus bertakwa, kepada siapa harus taat. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memang melihat bahwa kita sekarang ini tidak begitu terpaut dengan istilah tahun Sabat, tahun Yobel. Apalagi memang walaupun kita sadar kita yang di daerah perkotaan ini, kita bukanlah orang yang hidup daripada hasil tanah kita masing-masing. Artinya orang lain yang mengusahakannya, ya kita hanya bisa menikmatinya saat ini. Namun kita pun perlu menyadari bahwa kita adalah bagian daripada lingkungan ini sendiri dan bagian daripada komunitas masyarakat. Karena kita seperti yang saya ungkapkan minggu lalu, kita semuanya terkait satu sama yang lain. Kita terkait, kita bersama-sama hidupnya. Tanpa orang lain kita tidak akan bisa untuk menjalani hari-hari ke depannya. Contohnya ya ketika kita sarapan saja, kita mendapatkan beras dari siapa, lauknya juga dari siapa, dan segala hal lainnya. Dan kita hanya mengolahnya mungkin di dapur kita. Tapi ada orang-orang di balik sana yang bekerja keras demi menghasilkan hal tersebut.
Sehingga kita tidak boleh antipati, kita tidak boleh tidak peduli sama sekali terhadap lingkungan kita. Namun juga kita bisa melihat, menarik kepada diri kita sendiri tentang berbicara tahun Sabat atau tahun Yobel ini. Di mana kita melihat bahwa untuk merenungkan bahwa tahun Sabat maupun tahun Yobel ini adalah kesempatan yang memang sengaja dibuat oleh Tuhan agar semua pihak dapat beristirahat penuh secara penuh selama 1 tahun. Manusia berhenti dari bekerjanya, ternak berhenti menggarap, dan tanah pun berhenti berproduksi. Dan semuanya hanya berfokus kepada Tuhan, berfokus untuk bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan memang jika kita diberikan waktu beristirahat 1 tahun, bukan hanya manusia, tapi juga hewan, ternak kita atau tanah. Mungkin banyak hal yang terjadi, banyak hal yang mungkin bisa kita lihat. Contohnya saja, dalam beberapa bulan ini saja kita yang berhenti dari berbagai aktivitas kita. Oleh karena memang ada pandemi, Amang Inang mungkin melihat di media sosial, langit menjadi lebih cerah, tumbuh-tumbuhan menjadi lebih subur nampaknya. Saya melihat, kata orang Jakarta dulu biasanya tertutupi oleh polusi, namun berhenti baru 1 bulan, awal bulan April atau Mei kemarin, Jakarta terlihat cerah, Jakarta terlihat baik. Dan kita pun yang di sini pun terlihat jelas. Dulu polusi di mana-mana, tapi karena berhenti sejenak saja, nampaknya menjadi lebih segar, lebih asri, dan menjadi lebih nyaman. Dan bahkan baik untuk kesehatan kita. Yang dulu bahkan lupa untuk beristirahat karena saking bekerja dan terus bekerja. Namun ketika ada waktu yang memang harus dipaksa untuk beristirahat, akhirnya menikmati waktu tersebut. Saya tidak ungkapkan bahwa pandemi ini baik, tidak. Namun selalu saja di balik musibah ada hal yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Ada hal yang perlu kita lihat. Bukan berarti saya bersyukur terhadap pandemi, tidak. Namun saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengambil pemikiran yang baik. Untuk pemikiran yang bersyukur daripada kita merasa susah dan sedih sekali. Dan kita pun melihat bahwa kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Mungkin yang dulu berjauhan, yang mungkin dulu begitu sibuk kerja siang sampai malam, namun akhirnya punya waktu 24 jam penuh. Walaupun kita harus kembali lagi kepada aktivitas, namun ini masa yang baik. Kita bisa bertemu bersama dengan keluarga. Kita bisa menikmati waktu yang berkualitas. Apalagi waktu lockdown yang di rumah kita masing-masing, pasti Amang Inang ingat, kita punya waktu lebih bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Sehingga kita pada masa ini pun kita perlu mengatur terhadap diri kita sendiri. Mengatur terhadap hidup kita. Tuhan sudah berikan bahwa ya pada tahun ke-7 Israel istirahatlah. Kita pun demikian. Pada hari yang ke-7 kamu beristirahatlah. Sudah dari hari Senin sampai Sabtu bekerja semuanya. Ambillah waktu beristirahat. Demikian juga. Artinya ini bukan hanya baik terhadap lingkungan kita, tetapi juga baik terhadap kita sebagai ciptaannya. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Dan akhirnya apa, Mang Inang? Kita pun lebih dapat simpati, kita juga akhirnya dapat lebih empati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya lagi, misalnya kita sebagai di antara kita jemaat, ada yang mungkin sebagai bos yang memiliki karyawan, atau yang memiliki orang-orang yang bekerja selama bertahun-tahun, mungkin kita perlu memberikan waktu yang baik bagi mereka, atau bahkan bagi diri kita sendiri. Memberikan waktu bagi diri kita untuk Tuhan kita.
secara khusus untuk berfokus kepada Tuhan kita. Atau bahkan dikatakan di sini, dikatakan mereka membebaskan hutang-hutang mereka yang tidak bisa dilunasi pada tahun yang ke-50 ini. Bayangkan jika mereka sudah berhutang berlama-lama, namun tidak dapat membayar atau bahkan begitu lama, alangkah baiknya mungkin jika kita bermurah hati. Lebih baik untuk memikirkannya bagaimana baiknya ke depan, agar jangan sampai kita disebut sebagai orang Kristen yang lalim. Namun kita dapat menjadi kesaksian di masa hidup kita. Kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga panggilan untuk memelihara alam ini bukan hanya berkaitan kepada lingkungan atau ekosistem yang ada, tetapi juga panggilan untuk memperhatikan sesama kita. Karena kita adalah sesama ciptaan Tuhan. Tahun Sabat, tahun Yobel memang nampaknya baik untuk lingkungan, tetapi justru oleh karena itulah Tuhan berikan waktu baik juga bagi umatnya untuk menghitung betapa banyak berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kita masing-masing. Sehingga Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita mempunyai waktu berpikir, waktu kita untuk beristirahat, waktu kita untuk menikmati karya Tuhan, waktu kita untuk menikmati bersama keluarga kita, waktu kita untuk menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Biarlah kita menikmati walaupun memang masa sekarang ini perlu banyak sekali penyesuaian, namun yakinlah bahwa Tuhan akan menyediakan waktu yang terbaik bagi kita semuanya, karena Dialah Sang pemilik hidup kita, Sang pemilik alam sekitar kita, Sang pemilik segala sesuatu yang ada di dunia. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan kita sambut dengan pujian. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini bahwa kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menjadikan alam sekitar kami. Engkau yang menjadikan kami ada. Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Dan kami harus menyadari bahwa apapun yang kami miliki ini hanyalah titipan daripada Tuhan. Engkaulah empunya segala sesuatu. Sehingga kami pun harus tunduk taat terhadap Tuhan. Engkau mengutus, Engkau memerintahkan kami untuk memelihara alam ini, di mana bahwa kami harus mengaturnya dengan sedemikian rupa. Dan sampai saat ini pun kami sadar bahwa banyak hal yang harus kami kerjakan. Karena memang makin banyak bencana, makin banyak situasi yang terkadang tidak terduga ya Tuhan. Apalagi kami sekarang ini biasanya harus memasuki musim panas, namun penghujan di mana-mana. Kami menyadari bahwa ada banyak hal ketidakteraturan, namun kami pun mau ikut, mau tunduk, mau membiasakan diri kami terhadap situasi-situasi yang terkadang mengejutkan diri kami. Oleh karena kami tahu ya Bapa, Engkaulah pemilik, Engkaulah yang punya otoritas. Sehingga kami harus sadar bahwa di dalam Tuhanlah segala sesuatu itu terkendalikan. Dan kami mau hidup di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu ini kami menyadari bahwa kami harus peduli terhadap lingkungan kami. Peduli juga terhadap sesama kami. Baik bangsa Israel, mereka memiliki tahun Sabat, tahun Yobel.
Kami pun demikian. Karena Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan, walaupun terkadang kami mengabaikannya. Tuhan, impinlah, bantulah kami sebagai umat-Mu, agar kami menyadari betapa pentingnya waktu khusus untuk Tuhan, waktu khusus untuk keluarga kami, waktu khusus juga untuk mengistirahatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah Bapa, di masa-masa sekarang ini pun kami dapat menyesuaikan diri memasuki masa tatanan baru atau new normal. Tuhan pimpin dan berkati kami, sehingga semuanya kami dapat menyesuaikan diri sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan sertai dan berkati kami, lindungi dan berikan damai sejahtera di dalam hati kami masing-masing pada setiap jemaat Tuhan yang sedang mungkin bergumul atau sedang kesulitan di masa sekarang ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapapuguma hauta napatuluhon marindi mahita sian buku endiakola nomor 290 ayat 1 ayat 2. Raprim mahita jongjong. Tapasahat mahal taon tu debata aco di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale debata amanami na dua ginjang
Hodo haroroan ni sude sileleh na denggan dot silua na sanggam. Hami pasaat masian na nilehen mi tu hami gabe haul nami tuho. Say jagit may gabe uap na huskus dia dopanmu. Pasu-pasu may jana jagahon. At hami pargunaon haulon laho patimbulkon harajaanmu. Di tonga-tonga ni parlagutanmu dohot portibion. Say ukap ma rohanami marhite-hite tondimu. Aco murhami tanda silen-lehen mi tuhami. Aco muringgas hami mandokon tarima kasih tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Mandok tarima kasih dohami tuho dibain godang ni asirohamu dihami lopus tu arion. Dilos ho dohami marsonang-sonang umbege hatamu na badiai. Say tambay mahaporsayan nami at margogo hami manakup hatami. Nabi hami bege siyan hap akan aposomu na nepabekit mi mambaritahon barita na denggani tuhami. Patandahon matuhami at ulang tarambat hami ro tu jolomu. Pasu-pasu masude parlagutanmu sadarion ro disude na akka parjamita ni hatamu. Pasada tahi ni akka pangarajay na manggonggomi hami. Pasonang akka bangso na di portibion. At murarat hatamu tu sandok tanoon. Hami pasat manuaing pamatang nami dohot tondi nami tuho. At ho na manggonggomi dohot mangarajay hami. Marhite-hite asini rohamu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami dan manua ginjang. Pinorbadia magwarmu. Roma harajaanmu. Tulus marohamu songon di banua ginjang songon ni muse di tanoon. Lehen madihami panganon nami gano parisadarion. Se sama dosa nami songon hami manyesa dosa ni dongan nami na mardosa di hami. Ulang pamasok hami tu bagasan pandugaan. Tapi palua mahami sian pangagoy. Jagit hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jana asima rohana midaho. Diadopkon Tuhan debata mabohina tuho jana di pasaur madamena tuton dimu. Amen. Selamat hari Minggu ma tuhita sudena. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita di bagasat tabe. Salam.